Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baiklah adik-adik, pada kesempatan ini kita akan belajar konsep kebidanan, yakni pada hari ini kita akan mempelajari mengenai definisi dan filosofi kebidanan. Topik yang akan dibawakan pada hari ini ada 6 topik, yaitu yang pertama definisi kebidanan, filosofi kebidanan, pelayanan kebidanan, praktik kebidanan, dan asuhan kebidanan. Baiklah, di sini Ibu menjelaskan 2 definisi kebidanan menurut ICM atau International Conference Midwifery. ICM ini sendiri adalah organisasi kebidanan di tingkat internasional atau global. Menurut ICM sendiri, bidan adalah seorang yang telah berhasil menyelesaikan program pendidikan kebidanan yang diakui negaranya tempat dia berada dan telah memperoleh kualifikasi yang diperlukan untuk terdaftar atau memiliki izin resmi untuk melakukan praktik kebidanan dengan menggunakan gelar bidan. Yang kedua ada pengertian bidan menurut IBI. IBI adalah Ikatan Bidan Indonesia, yaitu organisasi profesi bidan yang ada di Indonesia. Menurut IBI sendiri, bidan adalah seorang wanita lulusan pendidikan kebidanan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempunyai kompetensi dan kualifikasi untuk terdaftar atau mempunyai izin praktik kebidanan yang sah. Selain definisi bidan, kita juga memiliki definisi kebidanan, yang dimana kebidanan merupakan bidang ilmu profesi bidan. Jadi hanya bidan yang mampu dan bisa melakukan suatu praktek kebidanan. Kompetensi bidan mempunyai wujud dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional seorang bidan. Jadi di bidan sendiri kita harus memiliki kompetensi kebidanan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan kita amalkan dalam melakukan suatu pelayanan kebidanan. Ketiga aspek ini akan kita dapatkan melalui pendidikan kebidanan. Baiklah, selanjutnya filosofi kebidanan. Filosofi kebidanan ini sendiri adalah keyakinan yang harus dimiliki setiap bidan untuk dijadikan kerangka berpikir dalam memberikan asuhan kebidanan pada pasien. Bidan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan kebidanan serta meyakini filosofi dari kebidanan sendiri, bahwa setiap individu, setiap makhluk atau setiap manusia berhak memperoleh pelayanan yang aman dan sehat sesuai dengan kebutuhan dan menghargai setiap perbedaan budaya dari seorang pasien. Baiklah, ada 3 bentuk pelayanan kebidanan, yaitu pelayanan kebidanan, praktik kebidanan, dan asuhan kebidanan. Pelayanan kebidanan sendiri ialah tanggung jawab bidan dalam sistem pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Layanan kebidanan sendiri terdiri atas 3, yaitu layanan primer, layanan kolaborasi, dan layanan rujukan. Layanan primer ialah layanan kesehatan dasar yang diberikan seorang bidan dalam lingkup asuhan yang fisiologi. Kemudian ada layanan kolaborasi, merupakan layanan yang diberikan kepada pasien dengan kolaborasi dengan sesama bidan ataupun dengan tenaga kesehatan lain. Sedangkan layanan rujukan ialah layanan yang diberikan kepada bidan untuk melakukan suatu rujukan ke tingkat fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, yang dimana layanan rujukan ini dilakukan dalam hal yang patologis. Sedangkan praktik kebidanan sendiri ada 24 standar yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama standar pelayanan umum, standar pelayanan antenatal, standar pelayanan pertolongan persalinan, standar pelayanan nifas, dan yang terakhir standar penanganan kegawat daruratan obstetri dan neonatal.
Baiklah, untuk asuhan kebidanan sendiri, bidan harus bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang mempunyai kebutuhan atau permasalahan di bidang kesehatan ibu dan bayi sepanjang siklus kehidupan perempuan, dari sejak lahir hingga seorang perempuan mengalami menopause. Baiklah, demikianlah materi kita pada hari ini terkait definisi bidan, kebidanan, dan juga filosofi kebidanan. Terima kasih.